Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membuat video presentasi mengenai hasil diskusi kami, yaitu etika sumber daya manusia. Selamat mendengarkan. Yang pertama, kita harus tahu dong diskriminasi itu apa sih? Jadi, kelompok kami menyimpulkan kalau diskriminasi ini tuh sebenarnya sering terjadi kok di dalam masyarakat. Penyebabnya apa? Ya, karena kecenderungan manusia yang sering membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, bahkan aliran politik dan kondisi fisik, ini diduga menjadi dasar dari suatu tindakan diskriminasi. Jadi, diskriminasi ini bisa terjadi dalam dua kejadian. Yang pertama, diskriminasi secara langsung, yaitu saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu. Contohnya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras, dan sebagainya. Nah, kalau diskriminasi tidak langsung, itu terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif yang diterapkan di lapangan. Next, masuk ke beberapa sifat diskriminasi, terkhususnya dalam dunia pekerjaan. Jadi, hal yang kita harus tahu kalau diskriminasi ini tuh secara moral tidak netral ya teman-teman, karena bisa mengacu pada tindakan yang membedakan seorang dari yang lainnya bukan berdasarkan keunggulan, tapi berdasarkan prasangka atau sikap yang secara moral itu tercela. Lalu diskriminasi di dalam tenaga kerja itu pastinya membuat serangkaian keputusan yang merugikan pegawai, karena ada prasangka yang secara moral tidak dibenarkan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Di sini ada 3 elemen dasar mengenai diskriminasi dalam tenaga kerja. Yang pertama, mengenai keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah atau sikap lain yang secara moral itu gak benar terhadap anggota kelompok tertentu. Yang terakhir, keputusan yang dimiliki berpengaruh negatif dan merugikan pada kepentingan pegawai yang dapat mengakibatkan pegawai-pegawai tersebut itu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan memperoleh kenaikan pangkat, atau mendapatkan gaji yang lebih baik. Next, masuk ke dalam tingkatan diskriminasi. Jadi menurut Velasquez itu ada indikator statistik tentang diskriminasi pada kelompok tertentu. Indikatornya ini menyatakan bahwa diskriminasi terjadi apabila 72 proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka. Ada 3 perbandingan. Yang pertama, perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan pada kelompok lainnya. Yang kedua, itu perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama. Yang terakhir, itu perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi kelompok lain dalam jabatan yang sama. Next, di sini ada beberapa argumen mengenai diskriminasi. Yang pertama itu argumen utilitarian yang menyatakan bahwa diskriminasi ini tuh mengarahkan pada penggunaan sumber daya manusia secara tidak efisien. Yang kedua, argumen hak menyatakan bahwa diskriminasi ini melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir,
argumen keadilan yang menyatakan bahwa diskriminasi itu menyebabkan munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat. Next, ada beberapa tindakan diskriminasi yang sering kita temukan. Yang pertama adalah rekrutmen. Jadi di dalam suatu perusahaan pasti pernah dong kita melihat kalau perusahaan tersebut harus mintanya bersuku A, bersuku B, itu harus berjenis kelamin A, berjenis kelamin B. Nah, selanjutnya itu mengenai seleksi. Jadi kualifikasi pekerjaan itu dianggap diskriminatif loh. Padahal kan kalau misalkan kita terpilih, kita bisa belajar di situ. Tapi tidak jarang ada perusahaan yang membuat kualifikasi kerja itu harus berpengalaman. Lalu selanjutnya itu kenaikan pangkat. Itu dikatakan diskriminatif kalau perusahaan ini memisahkan evaluasi kerja pria kulit putih dengan pegawai perempuan dan pegawai dari kelompok minoritas. Selanjutnya kondisi pekerjaan. Jadi pemberian gaji akan diskriminatif kalau dalam jumlah yang tidak sama. Padahal orang tersebut melakukan pekerjaan dasar yang sebenarnya sama. Lalu yang terakhir itu mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi sering sih di beberapa perusahaan yang memecat karyawan berdasarkan ras atau jenis kelamin. Itu juga termasuk diskriminasi ya. Selanjutnya ada tindakan-tindakan afirmatif yang merupakan penyelidikan mendetail atas semua klarifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan. Itu gunanya untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klarifikasi kerja tertentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat kerja direkrut. Macam-macam afirmatif itu ada tindakan afirmatif secara kompensasi, tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial, dan penerapan tindakan afirmatif dan penanganan keberagaman. Yang terakhir mengenai peraturan yang terkait. Jadi yang pertama, pedoman etika bisnis dan etika kerja. Nah, sebagai karyawan itu harusnya memberikan pedoman kepada karyawan lainnya tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Jadi bisa menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika, dan keterbukaan sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan secara menyeluruh. Lalu perusahaan harusnya mendorong kegiatan operasional agar lebih efisien dan efektif. Ya, mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah, stakeholders, dan memiliki standar etika yang harus diperhatikan lagi. Oke, jadi demikian kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil diskusi kami ini, yaitu hubungan antara SDM dengan diskriminasi pekerja sangat erat dan kompleks. Perusahaan harus lebih berusaha ya untuk mencegah diskriminasi melalui promosi keberagaman, kebijakan anti diskriminasi, evaluasi, dan pelatihan yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat, teman-teman boleh komen di bawah ini ya. Selamat malam, bye.